Pada kesempatan ini kita belajar tentang persamaan dan perbedaan stakisme dan kekristenan. Perbandingan stakisme dan kekristenan sangat menarik karena keduanya sama-sama berbicara tentang karakter, penderitaan, dan cara menjalani hidup. Namun, di balik beberapa kesamaan itu terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam pandangan tentang Allah, manusia, keselamatan, dan tujuan hidup. Pertama, persamaan stakisme dan kekristenan. 1. Sama-sama menekankan pembentukan karakter. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia harus memiliki 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan penguasaan diri. Alkitab juga mengajarkan pertumbuhan karakter. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 menjelaskan bahwa pencobaan menghasilkan ketekunan dan kedewasaan rohani. Persamaan, karakter lebih penting daripada kekayaan atau kedudukan. 2. Sama-sama mengajarkan keteguhan dalam penderitaan. Stoikisme melihat penderitaan sebagai sarana melatih jiwa agar menjadi kuat. Kekristenan juga mengajarkan bahwa penderitaan dapat dipakai Allah untuk membentuk iman. Roma pasal 5 ayat 3-5. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Perbedaannya, Stoikisme mengandalkan kekuatan akal manusia, sedangkan orang Kristen bertahan karena pengharapan kepada Allah dan pertolongan Roh Kudus. 3. Sama-sama mengajarkan penguasaan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak boleh diperbudak emosi. Alkitab juga memerintahkan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal pasal 16 ayat 32. Namun, Alkitab tidak melarang emosi. Yesus sendiri menangis, Yohanes pasal 11 ayat 35, berduka cita, Matius pasal 26 ayat 38, dan marah terhadap ketidakadilan, Markus pasal 3 ayat 5. Yang dilarang adalah emosi yang membawa kepada dosa. 4. Sama-sama mengajarkan hidup sederhana. Stoikisme tidak mengejar kemewahan. Paulus berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Filipi pasal 4 ayat 11-13. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa kekuatan untuk hidup cukup berasal dari Kristus, bukan dari kemampuan diri sendiri. Kedua, perbedaan yang mendasar. 1. Pandangan tentang Allah. Stoikisme, Allah dipahami sebagai prinsip rasional atau hukum alam yang mengatur alam semesta. Logos, bukan pribadi yang memiliki hubungan kasih dengan manusia. Kekristenan, Allah adalah pribadi yang hidup, pencipta, kudus, mengasihi manusia, mendengar doa, bertindak dalam sejarah, menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Ini adalah perbedaan terbesar. 2. Sumber keselamatan. Stoikisme, manusia menjadi baik melalui latihan moral dan disiplin diri. Kekristenan, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Keselamatan adalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus, bukan hasil usaha manusia. 3. Pandangan tentang dosa. Stoikisme, masalah utama manusia adalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengendalikan diri. Kekristenan, masalah utama manusia adalah dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Roma pasal 3 ayat 23. Karena itu manusia membutuhkan penebusan melalui salib Kristus. 4. Cara menghadapi penderitaan. Stoikisme, penderitaan harus diterima dengan tenang karena merupakan bagian dari hukum alam. Kekristenan, orang percaya juga menerima penderitaan dengan iman, tetapi boleh
menangis, berdoa, memohon pertolongan Allah, berharap kepada pemulihan yang dijanjikannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. 5. Tentang emosi. Stakisme cenderung menganggap emosi sebagai sesuatu yang harus dikendalikan agar tidak menguasai manusia. Kekristenan memandang emosi sebagai bagian dari ciptaan Allah. Emosi bukanlah dosa. Yang penting adalah bagaimana emosi itu diarahkan sesuai kehendak Allah. 6. Tujuan hidup. Stakisme hidup sesuai akal budi dan hukum alam sehingga memperoleh ketenangan batin. Kekristenan, tujuan hidup adalah memuliakan Allah, mengenalnya, mengasihinya, serta menjadi serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 29. 7. Pengharapan akhir. Stakisme tidak memiliki pengharapan yang jelas tentang kebangkitan dan hidup kekal. Kekristenan memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh, hidup kekal, langit dan bumi yang baru, persekutuan kekal dengan Allah. Wahyu pasal 21 ayat 22. Kesimpulan, stakisme mengandung banyak nilai etika yang selaras dengan ajaran Alkitab, seperti disiplin, keberanian, ketabahan, dan penguasaan diri. Namun, nilai-nilai tersebut tidak dapat disamakan dengan Injil. Dalam kekristenan, kehidupan yang benar bukan terutama lahir dari kekuatan akal atau disiplin manusia, melainkan dari hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus dan karya Roh Kudus yang mengubahkan hati. Dengan demikian, kebajikan Kristen adalah buah dari anugerah Allah, bukan jalan untuk memperoleh keselamatan. Bila digunakan sebagai bahan pengajaran gereja, stakisme dapat dipelajari sebagai filsafat yang memiliki sejumlah wawasan etis, tetapi ajarannya perlu selalu diuji dan ditempatkan di bawah otoritas kitab suci. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share, agar bermanfaat juga untuk orang lain. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.